Alasannya dulu terjun ke dunia pendidikan karena miris gitu, miris Iya. lihat anak-anak pesisir Iya. yang tidak sekolah karena Covid kan. Kalau dulu tuh waktu Covid tuh kan, Oke. Iya. zaman-zamannya lockdown, jadi Iya. sekolah di rumah gitu pakai Liburkan HP, ya, dan anak-anak pesisir itu tidak sekolah sama sekali karena mereka tidak mempunyai HP. Buat buku cerita anak dan dan kita itu ngirim anak-anak sekolah pesisir juang untuk ngebuat langsung buku-buku cerita anaknya. Jadi selain orang dewasa yang ngebuat buku cerita anak, anak-anak juga berhak untuk membuat buku cerita anaknya sendiri gitu. Jadi anak-anak berhak membuat ceritanya sendiri. Iya. Dan satu cara saya untuk mengikat teman-teman seusia, teman-teman sebaya, yaitu melalui konten kreator dengan cara kita membuat video nih semenarik mungkin tentang sekolah pesisir juang ini, nanti kita share ke media sosial. Dan itu ampuh menurut saya. Ini udah paham deh kekuatan media ini. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Kembali di YS Podcast, masih bersama Dek Najwa di sini. Dek Najwa, kita lanjut ya. Ya, lanjut part 2. Oke, udah janji tadi kita akan membahas part 2. Dek Najwa, kalau membahas pendidikan, ini kan masih sekolah. Sementara kalau memikirkan lagi nih, masih banyak beban tugas nih, tugas sekolah kan macam-macam. Masih bisa mikirin bagaimana beraktivitas di sekitar di sana terkait dengan pendidikan. Sejak kapan mulainya sebetulnya? Saya terjun ke dunia pendidikan itu, peduli sama pendidikan itu tahun 2020 ketika Covid. Ya, ketika Covid. Jadi dulu tuh bukan termotivasi sih, alasannya dulu terjun ke dunia pendidikan karena miris lihat anak-anak pesisir yang tidak sekolah karena Covid kan. Kalau dulu tuh waktu Covid tuh kan zaman-zamannya lockdown, jadi sekolah di rumah gitu pakai HP. Dan anak-anak pesisir itu tidak sekolah sama sekali karena mereka tidak mempunyai HP. Karena seperti yang kita ketahui, di pesisir itu SDM-nya tuh kurang. Dan orang-orang sana mungkin tidak mampu untuk membeli HP, dan adik-adik kita yang di sana tidak bersekolah dan tidak belajar juga. Nah, inisiatif dari sana, saya terjun ke dunia pendidikan, digandeng sama kakak-kakak, terutama Kak Jauhari. Kak Jauhari ya. Jauhari itu kita ngebuat sekolah pesisir juang. Sekolah pesisir juang. Ya. Sesuai namanya di pesisir ya. Iya, sesuai namanya di pesisir. Nah, mendirikan itu bersama teman-teman. Iya, bersama teman-teman. Nah, apa yang pertama-tama dilakukan nih setelah melihat kondisi lingkungan ternyata banyak yang tidak belajar karena tidak mampu mengakses pendidikan karena dulu menggunakan smartphone ya. Iya, benar-benar. Nah, apa yang pertama dilakukan nih sama Dek Najwa sama teman-teman setelah melihat kan, masa mau memberikan HP kan ke semua itu kan? Nah, apa yang dilakukan dulu? Jadi awalnya tuh kita ini ngebentuk sekolah pesisir juang ini bukan dari teman-teman satu remaja gitu, remaja kampung gitu. Jadi kita dari berbagai desa. Jadi yang pertama kali ngebangun ini teman-teman Kak Jauhari dan teman-teman, yaitu waktu Covid itu kan mereka dipulangkan. Jadi teman-teman Kak Jauhari ini lagi bersekolah di Malang, di Jogja gitu. Nah, mereka dipulangkan ke rumah masing-masing, ke Lombok gitu. Dan akhirnya libur. Dan akhirnya kan mungkin mereka ini teman-teman Kak Jauhari ini bosan gitu di rumah. Akhirnya mereka melakukan pergerakan, dan saya juga digandeng di sana sebagai remaja di desa tersebut, digandeng sama Kak Jauhari bahkan teman-temannya buat yuk kita ngebangun sekolah di sini gitu. Kasihan nih adik-adiknya yang punya HP gitu buat belajar gitu. Apa yang diajarin dulu sama Najwa, ngajarin adik-adik itu? Sebenarnya kita ngajarinnya tuh sesuai apa yang mereka inginkan gitu. Jadi kalau sekarang kita lebih ke ini, penguatan karakternya, dan kita mengajarkan mereka apa yang mereka tidak dapat di sekolah formalnya gitu. Nah, kalau dulu tuh kita lebih ke bahasa Inggris untuk yang SMP dan kalsitung, kali bagi tambah kurang untuk adik-adik SD-nya, dan penguatan untuk literasinya juga gitu. Jadi kan itu dilakukan karena libur juga ya? Iya, karena libur. Nah karena libur kemudian beraktivitas, ini buat kesibukan di tengah Covid ya. Iya. Nah, apa tanggapan masyarakat sekitar, orang-orang tua dari anak-anak tersebut itu? Awalnya sih sebenarnya ada pro dan kontra sih di sini tuh. Waktu kita ngebangun sekolah ini, ada orang tua
dari beberapa anak murid di sekolah pesisir juang ini ngira bahwa kamu ngajarin anak saya ke dunia sesat gitu kayak mungkin karena pikiran Ada orang-orang aja. sana yang apa ya kayak gitu dah. Dan ada juga yang menyupport kita, bahkan kita didukung untuk kita dibantu untuk pembangunan sekolahnya gitu. Oke, kalau udah didukung nih, berarti kan sudah dapat respon positif ya dari masyarakat. masyarakatnya. Nah, ini kan makin bersemangat. Iya. Kemudian tidak berhenti di situ tentunya. Dek Najwa dan teman-teman ini kira-kira kalau kita katakan ini inovatif nih, pembelajaran yang inovatif. Apa yang dilakukan perubahan tadi kan sudah yang tidak didapatkan di sekolah itu yang diusahakan, yang diajarkan. Nah, kalau dari anak-anaknya nih orang tuanya tadi ternyata pro kontra. Iya. Kalau anak-anaknya ada semangat baru nggak untuk belajar? Mereka tuh semangat banget, terutama untuk belajar bahasa Inggris. Karena di dalam diri, mungkin adik-adik yang SMP terutama, saya pengen gitu Kak, bisa ngobrol sama bule gitu, ajarin dong bahasa Inggris gitu. Dan saya juga termotivasi dari adik-adiknya untuk terus belajar bahasa Inggris. Karena kebetulan dulu saya nggak bisa berbahasa Inggris gitu. Sekarang pun saya masih belibet gitu bahasa Inggrisnya. Oke, tapi kan semangatnya ya. Semangat untuk mendidik adik-adik gitu. Adik-adik yang putus sekolah juga semangat untuk bersekolah formal. Itu kita masukkan. Itu kita sekolah formalkan lagi. Kita itu berjuang bareng-bareng untuk menyekolahkan adik-adiknya. Dan satu program kita kemarin itu pesisir bersekolah formal, yang dimana kita menyekolahkan adik-adik yang putus sekolah, adik-adik yang tidak bersekolah ke sekolah formalnya. Dan itu benar-benar kita menyarikan donasinya itu H-1 setelah H-1 pembayaran administrasinya. Kalau nggak dibayar administrasinya itu bakalan nggak lanjut sekolah gitu. Ada ini luar biasa ini, artinya mau bersusah payah ya, mau berlelah-lelah untuk membantu adik-adik kita yang ada di situ. Apakah itu menjadi semangat atau kapan muncul lomba duta pendidikan di Mataram itu terus kemudian berinisiatif itu, kayaknya saya ikut nih gitu. Kalau duta pendidikan ini, kalau saya sih baru-baru tahu ya, langsung ikut gitu karena saya tuh punya potensi gitu, baru semangat ikut duta pendidikan ini. Gitu. Jadi ikutnya prosesnya seperti apa lombanya? Awalnya itu kita kayak diwawancara gitu kan, diwawancara, akhirnya lolos nih tahap wawancara, akhirnya kita di tahap karantina. Nah di karantina tuh benar-benar kita berjuang kayak berlomba gitu dengan teman sebaya gitu. Itu berarti sekota Mataram semuanya sekota Mataram. Dan di sana cuman saya bertiga anak SMA, selebihnya itu kuliah. Dan sampai guru-guru di SMA 3 tuh bilang kamu bisa lawan ini anak kuliahan gitu. Dan saya tuh tetap yakin gitu. Jadi kalau kita ingin lomba apapun itu jangan takut sama lawan kita gitu. Jadi buang dulu ya. Usia itu nggak ngejamin kok. Nggak ngejamin orang tuh bisa melakukan perubahan gitu. Betul ya, intinya siapapun ya. Nah, apa yang menjadikan juara? Kan pasti ada yang unik dari yang dilakukan, apalagi tuh saingannya itu kakak-kakak mahasiswa itu. Nah, apa yang menjadi pembeda ketika Dek Najwa misalnya mempresentasikan ini yang sudah saya lakukan? Ya waktu itu saya presentasiin mengenai sekolah pesisir juang dan tingkat literasi di NTB. Jadi sebenarnya di NTB itu sebenarnya bukan rendahnya literasi terhadap anak, tapi kurangnya buku bacaan terhadap anak. Jadi kadang kebetulan saya mengikuti forum yang dimana mengumpulkan semua relawan yang peduli akan literasi di seluruh NTB. Dan kemarin kita sempat bertemu di relasi camp itu yang dibuat, kegiatannya dibuat sama inovasi ya. Itu saya menemukan dari teman-teman semua bahwa ternyata di lingkungannya itu di berbagai kota kabupaten yang ada di yang ada di NTB ini itu bukan rendahnya literasi terhadap anak, tapi kurangnya buku bacaan terhadap anak-anak. Dan kemarin kita sempat ikutin salah satu program dari komunitas Jendela, itu ngebuat buku cerita anak. Dan kita itu ngirim anak-anak sekolah pesisir juang untuk ngebuat langsung buku-buku cerita anaknya. Jadi selain orang dewasa yang ngebuat buku cerita anak, anak-anak juga berhak untuk membuat buku cerita anaknya sendiri gitu. Jadi anak-anak berhak membuat ceritanya sendiri. Iya. Nah
Nah, dan Oke. itu yang mereka baca dan Mm-mm. ngasih teman-temannya gitu. Oke. Nah, ini asik. Jadi saya melihatnya deh, Najwa ini. Ketika berpikirnya adalah sekarang bukan hanya berarti menerima buku ya. Iya. Buku yang sudah jadi misalnya ini yang dibacakan ke anak-anak itu kan Iya, karya benar. orang nih. Nah, Iya. ini uniknya adalah bagaimana anak-anak di pesisir Juang itu yang Bisa membuat bukunya membuat buku sendiri sendiri. gitu. Ini jadi sangat asik. Kemudian yang meyakinkan untuk meyakinkan dewan juri. Ini kan pasti ada Najwa, kok saya yakin di sini nih. Nah, untuk meyakinkan dewan juri untuk memilih Najwa sebagai dutanya itu seperti apa? Sebenarnya sebelum ke tahap karantina, kita dikasih apa namanya? Dilihat Instagram kita, dilihat sosial media kita gitu, oke, gimana jadi pergerakan diintip kita. dulu ya. Iya, diintip dulu. Oke. Jadi saya tetap ngepost kegiatan-kegiatan selama di sekolah pesisir Juang. Saya menceritakan saya terjun ke dunia pendidikan dari tahun 2020 gitu. Dan akhirnya dewan juri, bahkan teman-teman yang kuliah gitu termotivasi gitu buat melakukan perubahan gitu. Ininya the power of medsos ya. Iya, iya. Oke, dan aja ada menurut saya yang kontradiktif nih. Kontradiktif artinya ketika saat ini generasi saat ini ya, Iya. yang kita tahu bersama lah tidak jauh dari smartphone. Apakah ini menjadi tantangan untuk pergerakan gerakan literasi yang Najwa lakukan bersama teman-teman? Ya, menurut saya tantangan banget ya karena banyak banget anak-anak kecil terutama itu jarang banget untuk membuka buku buku. fisik ya? Mm-mm. Dia tuh lebih fokus ke HP gitu. Dan itu tantangan kita sendiri untuk membuat ketertarikan terhadap anak kecil ini kan. Yang namanya anak kecil tuh harus tertarik dulu baru dia melakukan gerakan gitu kalau anak kecil. Oke. Apa boleh dibocorin triknya apa yang dilakukan Najwa ini sih? Kalau di sekolah pesisir Juang itu triknya ngasih hadiah, ngasih souvenir ke mereka. Oke. Siapa yang bisa membaca satu buku dan bisa menceritakan itu dapat hadiah gitu. Dan akhirnya adik-adik di sana tuh lebih mementingkan untuk membaca buku. Jadi kita juga saya juga setiap hari di rumah karena rumah saya tuh dekat pantai, saya ngelapak buku. Nanti nelayan-nelayan juga bisa membaca buku di sana gitu. Oke. Nah, teman-teman nanti Najwa ceritakan di mana lokasinya. Siapa tahu ada yang menonton podcast ini tertarik untuk berkunjung ke sana. Ya. Ya, lokasinya itu di Ampenan, Bintaro. Jalan Haji Muhammad Ruslan, Bintaro Jaya. Oke, nanti cari ya. Ada Najwa di situ. Ada saya di sana. Oke, Najwa, kalau kita berbicara pendidikan di Kota Mataram, berarti kan dari lomba itu otomatis itu mengeksplor ya. Iya. Mengeksplor bagaimana sebetulnya pendidikan. Bagaimana tingkat literasi kita, kemudian apa yang bisa dilakukan ini oleh generasi smartphone lah ya. Iya, generasi smartphone. Karena lahirnya itu udah megang smartphone semua. Iya. Nah, apa yang kira-kira Najwa perlu lebih tekankan kepada teman sejawat, teman seumuran lah gitu untuk mengajak teman-teman yang lain untuk ayo ikut bareng gitu. Iya, sebenarnya apa ya kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh harus kalau sekarang kan lebih ke ini apa sih namanya content creator gitu. Nah, jadi kita harus ngebuat dulu nih semenarik mungkin video tentang literasi, tentang cara mengajar kita share ke media sosial. Akhirnya nanti anak-anak muda itu tertarik gitu. Di mana nih? Kita boleh enggak berkunjung ke sini gitu, tertarik dengan dunia pervoluntiran gitu. Dan satu cara saya untuk mengikat teman-teman seusia, teman-teman sebaya yaitu melalui konten kreator dengan cara kita membuat video nih semenarik mungkin tentang sekolah pesisir Juang ini nanti kita share ke media sosial. Dan itu ampuh menurut saya. ini udah paham deh kekuatan media ini. Ya. Dan untuk teman-teman remaja gimana cara kita merangkul mereka. Jadi kita ajakin aja gitu, ya teman baru nih. Jadi mereka ikut juga dan tentunya kalau anak-anak sana disediakan wifi. Jadi triknya sediakan wifi. Iya, sediakan wifi. Oke. Jadi apa ya hal-hal unik berarti ya? Iya. Hal-hal unik yang sudah dilakukan terutama dengan konten kreator. Ini karena ya kita tahu bersama lah dunia konten kreator, TikTok, YouTube dan lain-lain ya. Ini menjadi sangat digandrungi saat ini. Iya, dan Najwa ternyata masuknya lewat pintu itu juga. Iya. Oke, kemudian kalau kita berbicara ini udah berhasil nih ngajak teman-teman. Konsistensi itu kan boleh orang katakan itu seleksi alam kan. Iya. Nah, mungkin yang sudah berhasil diajak, aduh ternyata cuman
semangatnya cuman ya semangat bentar aja sebentar ya. gitu. Jadi yang lain ini jangan sampai terpengaruh buat teman-teman yang baru bergabung ikut lemas lagi. Bentuk kegiatan apa yang dilakukan teman-teman pesisir juang ini untuk mengikat teman agar lebih giat lagi itu. Kalau kita tuh lebih ke ini ya, ke kreativitas. Jadi Oke. kita ngajarnya sambil membuat kerajinan. Nah, itu membuat teman-teman lainnya itu buat tertarik gitu di sekolah ini. Saya pun tertarik juga ngajarnya, sama kalau ngajar biasa gitu bosan. Tapi kalau kita ngajar terus membuat perubahan, membuat satu hal, membuat satu kerajinan, itu bahagia banget gitu. Nanti ada outputnya ya. Iya. Ada produk lah ya kalau kita ngatakan itu. Dan di produknya. sana teman-teman volunteer-volunteernya sukanya clean up, sukanya bersih-bersih pantai gitu. Walaupun saya udah bilang percuma nih, cuma capek-capekin diri sendiri. Ujung-ujungnya bakalan numpuk lagi sampahnya gitu. Kalau ndak ada kesadaran dari masyarakatnya. Tapi teman-teman di sana kayak, ya ayolah semangat kita ini kan generasi muda gitu. Oke, jadi ini asiknya nih kalau satu frekuensi nongkrong. Iya. Dan nongkrongannya kan nongkrong yang produktif ya. Kumpul-kumpul produktif di sekitar sana, lihat sampah justru dibersihkan pantainya ya. Oke. Dan kita juga sering nongkrong di sekolah pesisir juang. Nongkrong sambil ngopi kalau bukan bukan bulan puasa ya. Oke. Jadi nongkrong produktif ya. Jadi cari inspirasi juga sih. Oke. Nah, kalau membangun Najwa, kemudian kan ke depan tantangannya adalah membangun solidaritas teman-teman yang ada di pesisir juang. Kalau ntar lagi kan kuliah. Iya. Gimana nih mempertahankan eksistensi teman-teman kalau sudah kuliah, kalau pergi jauh kan nanti nggak bisa lagi dilanjutkan. Apa yang bisa dilakukan? Ya, dari kemarin, dari beberapa bulan yang lalu saya udah bilang sama teman-teman volunteer, saya punya mimpi nih harus kuliah ke sini. Saya bilang, semisal kalau saya lolos nih, kalian harus bener-bener jaga ya sekolahnya gitu. Siap Wak, dia bilang begitu. Dan semoga bisa dijaga juga sama teman-teman yang lain gitu. Dan saya yakin juga teman-teman sekarang yang saya rangkul di sekolah pesisir juang ini ada 5 orang, tapi yang 5 orang ini bener-bener kayak mereka tuh melebihi saya gitu. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah banget gitu. Oke. Jadi udah dapat generasi penerus lah ya. Iya, udah dapat generasi penerus. Ya, jadi kan kadernya jalan. Iya. Ya, kaderisasi jalan di situ. Nah, asiknya nanti ketika melihat dari jauh, oh ternyata jalan nih teman-teman ya. Syukur-syukur tadi katanya bisa lebih ya. Iya. Oke. Nanti mau kuliah kemana? Masih ini sih daftar beasiswa NTB, semoga lolos ya. Nah, itu udah maksud saya. Jadi semoga ya. Semoga. Kan banyak yang diceritakan Najwa apa yang sudah dilakukan di situ, dan ini menjadi poin plusnya ketika nanti seleksi. Seleksi wawancara di beasiswa NTB. Okay. Semoga lolos ya. Amin. Kita doakan bersama ya Najwa lolos untuk mengikuti beasiswa tersebut, dan ini menjadi sebuah kebanggaan ketika nanti bisa bercerita ini alumni ini award beasiswa NTB ya. Oke. Dan bercerita apa yang sudah dilakukan. Nah, sekarang pesan ke teman-teman nih. Nah, ini untuk siapa tahu bukan hanya kan kondisinya bukan hanya di Pantai Ampenan, tapi banyak juga di pesisir-pesisir yang lain di seluruh wilayah, terutama di NTB. Silakan kirim pesan ke teman-teman. Ya, untuk teman-teman di seluruh Nusa Tenggara Barat, mari kita lakukan perubahan dan berani keluar dari zona nyaman teman-teman. Dan sesuai moto hidup yang saya bangun, yaitu mengajar untuk belajar. Jadi usia itu tidak memandang kita untuk melakukan perubahan. Walaupun usia kita kecil gitu, nggak apa-apa. Lakukan perubahan saja. Berani keluar dari zona nyaman teman-teman. Asik. Berani keluar dari zona nyaman. Ini kan buat anak-anak sekolah, anak-anak SMA, zona nyamannya apa ya? Ya zona di nyamannya rumah. rebahan gitu, Iya, main rebahan. HP. Apalagi saat ini ya, generasi rebahan gitu yang ada. Cuman di sini tidak diambil oleh Najwa dan teman-teman yang ada di pesisir juang. Jadi mengambil ekstra lah di sela-sela waktu sebagai siswa, ternyata masih bisa berbuat untuk yang lain. Oke, ini asik. Semoga pesan-pesan yang dititip oleh Najwa ini bisa sampai kepada teman-teman yang lain ya. Tetap semangat intinya. Najwa, terima kasih sudah bisa hadir di Yes Podcast. Ya. Ya, luar biasa bisa berbagi cerita di sini ya. Semoga pesan-pesan dari Najwa ini nanti bisa didengar oleh teman-teman yang lain ya. Oke, Najwa tetap semangat. Semoga beasiswanya
tembus. Amin, Ya. semoga. Iyalah, semua ada utusan bahwa Duta Pendidikan Kota Mataram. Dan semoga di bisa. sini tim beasiswa NTB panitianya nonton ya ini. Boleh, nanti kita kirimkan teman-teman itu ya. Oke, luar biasa. Demikian yang saya bahas. Ingat ada 2 part yang saya bahas sama Dek Najwa. Yang pertama, kegiatan dia di Duta Generasi Generasi Hijau ya. Juara 4 nasional, sangat luar biasa, keren. Apa yang sudah dilakukan, tonton di part sebelumnya ya. Nah, di part ini kita membahas bagaimana dia di bidang pendidikan, khususnya di Kota Mataram. Demikian yang bisa saya bahas. Jumpa lagi di konten-konten YS Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.